Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu sistem saraf manusia. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem pengendali tubuh yang bekerja dengan cara menghantarkan impuls listrik. Impuls muatan listrik yang melibatkan keseimbangan elektron ditransmisikan sebagai informasi, di mana informasi ini akan dikirimkan ke seluruh tubuh kita. Nah, terkadang informasi dikirim dari otak melalui sumsum tulang belakang ke bagian tubuh lainnya, ataupun sebaliknya. Impuls ini memungkinkan tubuh kita menerima rangsangan, mengolah informasi, dan memberikan respon yang tepat. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih bagian struktur dari sel saraf neuron? Sel saraf neuron terbagi menjadi beberapa bagian, di mana bagian pertama ada nukleus, kedua ada badan sel, ketiga dendrit, keempat akson, kelima sel Schwann, keenam selubung mielin, ketujuh ada nodus Ranvier, dan terakhir ada sinapsis. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf neuron. Badan sel memelihara sel saraf, memproduksi neurotransmitter, dan mengendalikan aktivitas neuron serta meneruskan rangsangan ke akson. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Lalu ada akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Selanjutnya ada sel Schwann. Sel Schwann ini berfungsi membentuk selubung mielin, mempercepat impuls, dan membantu regenerasi saraf. Selubung mielin berfungsi mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson. Lalu ada nodus Ranvier, di mana nodus Ranvier ini berfungsi sebagai tempat masuknya ion. Dan terakhir adalah sinapsis. Sinapsis berfungsi sebagai penghubung antar neuron. Sinapsis ini memungkinkan transmisi dan pemrosesan informasi yang kompleks di seluruh otak dan juga sistem saraf. Pada sel saraf inilah informasi masuk melalui dendrit, berjalan melalui badan sel, dan keluar melalui ujung akson. Sinyal ini bergerak hanya dalam satu arah dan tidak dapat berbalik arah. Tapi ada ruang antara satu neuron dan neuron berikutnya yang disebut dengan sinaps. Sinaps adalah celah tempat sinyal ditransfer dari satu sel ke sel yang lain. Sel yang menerima sinyal bisa berupa neuron lain, otot, ataupun kelenjar. Ketika impuls mencapai ujung terminal, akson neurotransmitter atau pesan kimiawi dilepaskan ke sinaps. Neurotransmitter ini memiliki bentuk tertentu yang cocok dengan reseptor di neuron berikutnya. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada neuron sensoris, neuron motoris, dan neuron konektor. Neuron motoris menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor efektor seperti otot atau kelenjar. Neuron sensoris menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Dan neuron konektor menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Dengan memahami struktur dan fungsi neuron, kita bisa mengenali bagaimana tubuh memproses informasi dan merespon lingkungan. Neuron bekerja sangat cepat dan presisi, menjadikannya salah satu sistem paling kompleks dalam tubuh manusia. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk materi biologi lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.